Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 30 ya, bulan Januari. Izinkan saya pribadi ya untuk sharing buku ya, sharing buku di mana buku ini yang saya baca itu berjudul Islamic Entrepreneurship ya, dari Dr. Ika Yunia Fauzia, LCMEI. Oke, dari buku yang saya baca ada beberapa rangkuman yang udah saya rangkum sendiri ya. Oke, diantaranya jadi buku ini menceritakan bagaimana kita menjadi wirausaha ya, berkonsepkan Islami ya. Di mana buku ini banyak sekali banyak sekali strategi, terus aja juga input yang emang luar biasa ya di dalamnya, yang tidak mengesampingkan akan keislaman kita ya yang ada di dalamnya. Di sini ada yang pertama definisi kewirausahaan Islam dan konsep serta ruang lingkup. Di sini ada definisinya, yaitu wirausahawan Muslim bukan hanya usaha cari profit ya, tetapi pemberdaya diri dan memberi manfaat bagi orang lain. Kebanyakan entrepreneur itu dia berkiblat ke barat ya. Kita coba berkiblat ke Islam ya, dimana di sini tuh dia lebih mengedepankan kita semua ya. Tidak ada bos, tidak juga atasan, jadi lebih ke jatuhnya tuh mitra lah ya. Jadi dia bisa bermanfaat bagi orang banyak. Jadi tidak cuma memberikan profit. Jadi yang penting intinya tuh dia lebih bisa bermanfaat bagi orang banyak ya. Di sini untuk definisi wirausahawan Muslim. Kemudian kita masuk ke kewirausahaan melihat peluang ya, sebagai tawaran, betul sekali, untuk bermanfaat dan berkah secara spiritual serta ekonomis ya. Seperti yang tadi dibilang di bagian atas, untuk wirausahawan itu dia emang bisa bermanfaat bagi orang banyak. Dia ada juga perbedaan dengan entrepreneurship biasa ya. Islamic entrepreneurship berjalan bersama nilai ya, seperti etika, ada common sense, terus ada altruism juga, ada trust ya. Terus untuk ini juga dia fokusnya bukan sekedar efisiensi ekonomi, tetapi juga nilai moral dan sosial. Kita bisa lanjut juga ke identifikasi karakter kewirausahaan Muslim. Ada berapa ya karakter utamanya, diantaranya yaitu yang pertama tuh ada di kejujuran ya. Kejujuran itu pondasi paling utama, di mana landasan interaksi bisnis, karena Islam menuntut jelas dan benar dalam transaksi ya. Jadi kita kalau berbisnis, A bilang A, jangan ada penambahan A jadi B, A jadi C, dan seterusnya ya. Jadi emang kalau kejujuran itu lebih jatuhnya tuh lebih ke pondasi banget ya. Dimana ada tuh pernah baca buku Bob Sadino ya dulu tuh, dimana beliau mengetes ya, yaitu beliau tuh jual telur. Nah terus beliau tuh memberikan insight kayak gini. Jadi kalau ibu-ibu beli telur dalam sekilo, terus ada satu butir telur yang busuk, nah di situ ada garansi ya, bahwa telur itu bisa dibalikin dengan utuh ya. Misalnya beli sekilo, dia udah kepake bisa sebagian setengah kilo, dan ketemu satu butir telur yang busuk, itu diganti garansi sekilo ya. Nah Ustadz Dino itu dia mencoba ya ke ibu-ibu menjual produknya itu, dia emang sengaja ya, bukan itu dia sengaja dimasukin yang busuk lah ya. Jadi dimasukin yang busuk satu ya, dan kemudian dari salah satu dari ibu-ibu komplain bahwa di di telur yang dibeli itu dia ada telur yang busuk ya. Terus otomatis ibu-ibu tuh nagih ya ke Bapak Sadino. Dan kemudian Bapak Sadino tuh emang karena udah skenario ya, karena emang pasti ada yang komplain. Nah di situ langsunglah digaransi 100% ya sama Bapak Sadino, digantilah dengan telur yang baru lagi, fresh ya. Dan kemudian alhasil dari kisah tersebut dia ada beberapa yang dapat kita petik. Itu yang pertama ya, dia dengan amanah, karena dia di
depan udah bilang ya bahwa kalau ada yang busuk nanti garansi 100% telur diganti yang baru ya. Itu yang pertama. Terus beliau lakukan itu digaransi ya semua. Telur itu dibalikin pakai yang baru semua. Kemudian yang kedua di situ tumbuhlah isu dimana si ibu-ibu kan biasa lebih ngobrol banyak sama tetangga lah ya. Kemudian bilanglah ke tetangga, wah saya beli beli telur di Pak Bob, ada tuh yang udah dimakan sebagian, terus kita nemu lagi yang busuk, terus digantikan sama Bapak Sadiono. Nah kemudian itu dia cerita itu secara persuasif ya, jadi dari tetangga A ke tetangga B ke tetangga C masuk terus, sehingga jadi marketingnya itu nggak usah ngeluarin modal banyak lah ya, jadi bisa mulut ke mulut dan otomatis ya naiklah pamornya Bapak Sadiono. Nah di situ kita belajar ya, jadi di mana amanah itu perlu dan kejujuran itu emang pasti pondasi paling utama. Oke, kita lanjut. Niat yang lurus ya, untuk karakter utama dari wirausahawan itu dia harus punya niat yang lurus, di mana usahanya itu dipandang sebagai ibadah ya, jika kita berniat demi Allah memberi manfaat ya. Jadi luruskan dulu niat kita ya, jangan semata-mata kita tuh pengen mengejar dunia ya. Di buku ini yang diajarkan yang saya baca itu. Jadi emang kita tuh harus karena Allah Ta'ala, dan hasilnya pun insya Allah ya kalau kita udah maksimal kita akan juga mendapatkan hasil yang luar biasa lah. Kemudian ada adaptif dan kreatif ya, yaitu dimana kemampuan membaca peluang sesuai perubahan zaman ya. Seperti halnya sekarang lah ya, zaman yang semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, semakin tahun, semakin berbeda ya, sangat cepat sekali. Kita harus emang benar-benar bisa adaptif ya, harus bisa beradaptasi dengan zaman. Yang dulu kita misalnya beli pampers ya, kita harus beli ke minimarket. Kalau nggak dulu bisa ke pasar lah ya, dulu ke pasar. Ada kemajuan zaman adalah minimarket yang masuk ke kampung-kampung kita, udah lebih dekat lagi. Terus ada juga terakhir tuh yang online lah ya sekarang. Kita kalau nggak bisa beradaptasi dengan zaman, usaha kita emang susah untuk berkembang. Terus apalagi kalau yang udah daring udah susah pisan pokoknya, udah gak bisa ditandingi ya teman-teman. Jadi emang benar kita harus bisa adaptasi dengan zaman yang ada saat ini, yang sangat luar biasa dekat ya. Terus kemudian terakhir itu ada di tanggung jawab sosial. Kayak untuk keberhasilan tak hanya milik diri ya, tapi harus kembali ke masyarakat juga ya. Jadi emang kita tuh dimana intinya tadi usaha itu emang harus bermanfaat bagi orang lain, bukan untuk memperkaya diri kita sendiri ya. Oke, terus ada juga mengembangkan karakter ya. Buku ini menjelaskan proses membentukkan pola pikir entrepreneur yang islami, termasuk tantangan yang ada di dalamnya dan cara menahannya ya. Oke, kita lanjut ya. Berubah menjadi lebih baik atau self transformation ya, langkah awal. Ada berapa ya langkah yang harus kita tempuh ya. Itu dimana evaluasi diri, yang mengetahui kekuatan, kelemahan, visi dan misi pribadi. Ya teman-teman, memang sebelum kita mulai usaha kita harus bisa bikin target lah ya. Kita harus bisa mengevaluasi diri kita, kelemahan kita apa, kekurangan kita apa, kelebihan kita juga apa ya. Terus kita harus juga mindset growth ya. Mindset growth itu kita tidak pernah puas dengan hasil ya. Kita harus selalu belajar. Terus kita harus selalu menerima feedback ya, karena dari feedback itu kita bisa belajar lebih baik ke depannya. Terus serta siap beradaptasi ya, karena dengan perkembangan zaman yang sangat-sangat cepat. Terus kita juga harus punya motivasi islami lah ya. Berbisnis sebagai sarana ibadah, bukan hanya materi yang tadi kita bilang di pertama. Oke, ada juga di praktek hariannya kita bisa langsung mengolah waktu yang efektif ya. Jadi kita tidak banyak membuang waktu, harus bisa melakukan pekerjaan yang seefektif mungkin. Terus kita harus disiplin juga. Kemudian yang paling penting itu kita harus bisa konsisten ya dalam etika. Emang kadang konsisten itu kita anggot-anggotan ya, kadang naik kadang turun.
Tapi di sini kita emang dituntut ya teman-teman harus benar-benar bisa konsisten. Terus ini membentuk untuk fondasi yang kuat dalam kewirausahaan syariah ya. Nah, jadi karya kita itu dari bisa mengolah waktu yang efektif, menjaga kedisiplinan, dan terakhir itu konsisten ya dalam beretika juga. Terus kemudian lanjut ada menjadi wirausahaan kreatif dan inovatif. Oke, kreatif itu penting ya teman-teman. Buku ini menenangkan bahwa inovasi adalah skill yang harus dikembangkan terus dari melihat gap pasar sampai merancang produk jasa jasa baru ya. Kayak kita tuh emang harus banyak-banyak jalan-jalan, jalan-jalan keluar tuh kita harus banyak melihat market ya. Market kita tuh apa aja, yang mau diambil apa aja, terus yang menjadi tantangan kita apa aja. Jadi emang kita harus harus cek keluar pasaran kita apa teman-teman. Oke, menjadi urusan kreatif ya. Ada juga kita harus mempunyai stimulasi ide atau prototyping ya. Pembaca di oke. Ada juga kita harus mencari ide, ada validasi kebutuhan pasar ya. Tadi kita bilang kita harus jalan-jalan keluar ya. Kita harus cek pasar juga, dan akhirnya trial prototipe produk atau jasa. Dan sekaligus memperkenalkan cara berpikir learn startup dalam bingkai syariah teman-teman. Terus kemudian ada juga mulai usaha ya secara halal. Prinsip halal dalam bisnis transaksi ini harus jelas akadnya ya teman-teman, harus ada penjual, ada pembeli, dan juga ada ijab kabul kalau di Islam itu ya, alias akad. Terus otomatis tidak mengandung riba ya. Jadi riba di sini tuh emang kita harus berjualan tuh harus satu harga ya, tidak ada dua harga. Jadi kalau ada dua harga itu dia udah termasuk riba. Misalnya kita jual produk A ya, jual produk A kita seharga misal 100.000. Nah di situ kita misal teman kita ada customer kita lah yang membeli, rata-rata biasanya nih nanya produk kita berapa, 100.000. Nah saya pengen bayarnya 3 bulan misal ya. Oh sebagai owner kan kita, sebagai pembisnis kita kan rugi lah 100.000. 3 bulan 100.000 kita kan suka suka memberikan tambahan atau bunga lah ibaratnya. Jadi kelebihan harga dari satu produk tersebut, melebihi harga tersebut lah ya, jadi 120 lah misal. Kayak itu juga termasuk riba ya teman-teman. Pokoknya kalau di Islam itu untuk jual beli itu cukup satu harga, tidak ada harga lain ya, meskipun dia tempo lah ya. Kalaupun mau tempo boleh, tapi tetap kita kasih satu harga juga. Oke, terus bebas dari praktik curang ya, ketidakpastian. Oke, itu udah pasti, itu emang biasanya kalau itu dia lebih banyak tuh ke yang pakai kiloan ya. Kita itu di kiloan lebih diperhatiin. Terus sesuai fikih amanah ya, sesuai fikih muamalah, buku memaparkan bagaimana memastikan usaha benar menurut Islam. Oke, contoh kasus, ada penjelasan kasus praktis tentang bisnis yang berhadapan dengan pilihan etis dan bagaimana misalkan menurut syariah ya teman-teman. Terus ada juga di sini di buku ini juga ada di modal dan pembiayaan dalam bisnis Islam. Sumber modal harus modal pribadi ya teman-teman. Kalaupun dari investor juga boleh ya, tapi tidak tidak ada unsur riba di dalamnya. Kan biasanya kalau kita usaha, kalau kita modalnya kurang, rata-rata kita pinjamlah ke bank ya. Meskipun ada sekarang bank-bank yang ibaratnya bunganya kecil, tapi tetap teman-teman itu udah termasuk riba. Biasanya di dalamnya itu usahanya kurang berkah ya, berkah dunia dan akhirat. Meskipun kita lihat mungkin ada beberapa yang udah pinjam ke bank bisa, terus bisa maju juga bisa. Cuma kan nggak tahu kita di dalamnya ataupun keberkahannya, tapi usahakan kita menghindari riba atau modal dari bank-bank yang ada bunganya gitu ya. Terus investor ya yang syariah komplain lah ya. Terus ada kemitraan tanpa riba yang tadi kita bilang, boleh kita ngajak teman kita tanpa ada riba di dalamnya juga. Kemudian dikupas dari perspektif pelaku usaha muslim yang ingin taat pada syariah. Oke, terus mengelola risiko finansial ya teman-teman. Bukunya menjelaskan juga bagaimana menjamin modal kerja, arus kas, dan cadangan risiko dilakukan tanpa jatuh pada praktik yang dilarang Islam ya. Oke,
Kita juga harus memperhatikan resiko ke depannya teman-teman ya. Jadi kita jangan cuma di depannya aja nih, kita udah punya visi, punya misi, tapi kita harus punya juga yang namanya resiko besarnya ya, kita akan seperti apa. Jadi kita nanti akan mempunyai cara penanggungannya kayak gimana ya, penanggulangan biar kalau kita meminimalisir resiko yang terjadi. Terus kemudian kita lanjut ke pemasaran dan penjualan. Oke, strategi pemasaran syariah ya. Pemasaran tidak hanya soal selling ya. Ya, tidak sekedar selling, tetapi juga ada membangun hubungan yang adil, ada menghindari manipulasi psikologis serta menjaga hak konsumen ya teman-teman. Jadi kita jangan cuman jual produk tok ya. Jadi kita tuh emang harus menjalin silaturahmi ya kalau hubungan sama customer kita ya. Terus ada juga menghindari manipulasi psikologis ya. Dan terakhir itu emang kita harus menjaga hak-hak konsumen kita. Jadi jangan kita sampai jual produk itu udah putus gitu. Setelah jual produk enggak, kita tuh jadi punya yang namanya after sales juga ya. Jadi kita harus menjalin silaturahmi yang baik biar customer itu balik lagi ke kita teman-teman. Terus masuk ke pemasaran digital ya. Buku ini memasukkan materi pemasaran online juga ya. Bagaimana memanfaatkan media sosial atau e-commerce dan alat digital lain namun tak menjaga etika Islam dalam promosi dan komunikasi ya. Itu sudah lepas ya teman-teman. Kalau e-commerce itu emang karena kita udah zamannya canggih banget. Pasti kita tuh tidak akan luput dari itu ya. Kita tuh harus bisa adaptif yang tadi kita bilang di awal. Kita harus belajar ya bagaimana cara jualan di internet ataupun e-commerce itu ya. Jadi jangan mengandalkan offline ya, karena kalau offline itu kita cuman ibaratnya lingkupnya segini ya, segini. Tapi kalau kita udah online e-commerce udah luar biasa pokoknya. Dari Sabang sampai Merauke. Ya, teman-teman harus belajar di pemasaran digital juga. Terakhir ada pengelolaan keuangan usaha ya. Dasar-dasar keuangan, mengatur anggaran. Jangan lupa ya, mengatur anggaran teman-teman. Anggaran ini buat apa? Buat A, buat B, buat C ya. Ada di situ harus dijelaskan juga. Terus ada juga pencatatan ya. Terus ada juga pembukuan sederhana sampai memantau ya profit dan loss ya dari dasar-dasar keuangan ini teman-teman bisa intinya di administrasi lah ya. Di administrasi itu harus tercatat rapih lah ya. Dimana ada anggaran ini untuk belanja, ini untuk untuk pemasaran, ini anggaran untuk pembukuan dan sebagainya. Jangan lupa juga nanti di situ ada juga profitnya ada dan lossnya pun juga ada. Ada juga konsistensi etis dalam keuangan ya. Pengeluaran tidak boleh keluar dari prinsip syariah ya. Misal bahwa riba atau investasi haram ya. Jadi teman-teman misal ya nih ya. Misal teman-teman udah ada profit nih, terus teman-teman tergiur lah ibaratnya investasi yang bodong dengan misal teman-teman wah ini teman-teman investasi 1 juta nih, teman-teman bisa dapat 1.500.000 dengan dalam artian itu investasi misal uangnya itu bukan dipakai buat buat bisnis tapi pinjemin lah ya, pinjemin ke orang lain tapi dengan bunga ya, teman-teman akan dapat impactnya juga ya. Terus ada juga pengelolaan risiko dan manajemen tabung tantangan ya. Di sini menentukan risiko, buku ini menjelaskan bagaimana pembisnis Islam memetakan risiko baik internal maupun eksternal dan menghadapinya dengan perencanaan yang matang dan doa. Oke, tentu ya doa itu maksud orang muslim. Manajemen risiko syariah, misalnya tabungan cadangan diversifikasi usaha dan kolaborasi dengan entitas yang komplain syariah. Oke, lanjut ke pembimbingan relasi bisnis muslim ya. Leadership Islami ya, tentunya kita harus punya jiwa leadership ya. Kewirausahaan juga memimpin tim atau organisasi, penekankan buku ya. Oke, adil terhadap karyawan ya, itu yang pertama. Oke, terus kedua menjaga ukhuwah ya. Menjaga ukhuwah itu menjaga tali silaturahmi, terus beri contoh moral yang kuat. Jangan lupa itu basic untuk leadership ya. Budaya organisasi syariah, budaya kerja yang menghargai etika ya, teamwork dan tujuan organisasional yang membawa manfaat sosial. Nah, kita harus bisa berorganisasi juga ya ke tim kita. Terus ada juga etika bisnis perspektif syariah. Etika dalam setiap interaksi, seluruh aktivitas bisnis harus didasari kejujuran, harus jujur. Terus transparansi ya, emang harus benar-benar transparan tanpa ada
eh, kebohongan-kebohongan di dalamnya, karena kalau ada kebohongan satu pasti ada kebohongan-kebohongan lainnya di dalamnya untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya. Oke, kemudian amanah ya dan keadilan. Oke, amanah itu bisa dipercaya dan adil tuh kita harus bisa adil ya sesuai porsinya. Terus ada juga konsumen dan mitra. Hubungan dengan konsumen dan mitra bisnis digabungkan sebagai hubungan adil dan saling menghormati berdasarkan prinsip Islam. Terakhir jangan lupa nih ada juga zakat, infak, sodakoh, dan wakaf dalam usaha ya teman-teman. Integrasi nilai sosial buku tidak hanya fokus profit ya, ia membahas pentingnya itu yang namanya zakat, terus ada juga usaha. Zakat usaha, infak, sodakoh, dan penghasilan. Wakaf sebagai investasi sosial. Zakat udah pasti ya, di Islam itu ada 2,5% ya. Tapi teman-teman bisa lebih dari itu lebih bagus juga. Terus ada juga infak sodakoh yang itu memperlancar bisnis kita juga. Terus ada wakaf ya, itu sebagai investasi teman-teman ke depannya. Usaha sebagai sarana kesejahteraan umum, itu yang penting. Jadi menjadikan bisnis sebagai pemberdayaan masyarakat melalui sistem sedekah dan wakaf ya. Boleh. Nanti kesimpulan, selain buku ini berarti buku Islamic Entrepreneurship adalah panduan praktis sekaligus filosofis yang mendorong pembaca entrepreneur muslim yang sejati. Oke ya. Teman-teman bisa dicek juga nanti ya. Buku Islamic Entrepreneurship adalah panduan praktis ya. Banyak sekali manfaatnya di sini, ada secara ekonomi ya, ada juga berintegrasi secara moral, ada manfaat sosial selaras dengan nilai Islam juga ya. Oke. Dan tidak lupa beradaptasi dengan zaman yang sekarang ini. Jadi dari buku ini kita belajar banyak ya teman-teman. Jadi sebenarnya kita tuh inti dari buku ini untuk jadi pengusaha itu kita tidak hanya memikirkan diri kita pribadi ya, tidak hanya memikirkan kekayaan pribadi. Jadi kita tuh lebih mensejahterakan orang lain ya. Jadi kita tuh sama rasa sama rata. Kemudian oh iya, untuk resiko juga pasti ada ya dalam usaha juga. Dan pokoknya kalau di Islamic Entrepreneurship ini kita lebih berkiblat ke ajaran-ajaran Islam ya teman-teman. Jadi untuk buku ini teman-teman bisa baca juga ya, yang berjudul Islamic Entrepreneurship. Ini dari Dr. siapa tadi? Dr. Ika Yunia Fauzia. Oke, untuk sharing session ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat teman-teman semua dan saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.